warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fitri Haris dengan NIM E2111563. Mahasiswa program pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum administrasi negara pertemuan ke-13. Materi yang akan direview materi saya sendiri pada hari Kamis 15 Desember 2022. Materi yang pertama tentang hak asasi manusia dalam perspektif administrasi negara. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang hakikatnya sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana hal ini merupakan anugerah wajib bagi siapapun untuk dihargai dan dilindungi. Perspektif hukum administrasi negara terhadap hak asasi manusia, konsep dari good governance ini berkembang dengan tujuan pembangunan dan sistem supremasi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya perlindungan hak asasi manusia. Menurut World Bank, ada 4 karakteristik dalam tata pemerintahan yang baik. Yang pertama, dapat diprediksi serta pembentukan kebijakan yang terang. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi yang diisi oleh etos kerja yang profesional dalam memajukan kepentingan publik. Dan yang keempat, proses transparan serta masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi dalam hubungan masyarakat. Kesimpulannya, prinsip good governance dan pembentukan undang-undang merupakan fondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia. Namun hingga saat ini terdapat undang-undang dianggap bermasalah dan hal tersebut berpengaruh dalam penegakan hak asasi manusia. Materi kedua yang dibacakan oleh Alin Kasijia tentang pendelegasian wewenang dalam hukum administrasi negara. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting. Ciri-ciri materi kedua oleh Alin Kasijia tentang pendelegasian wewenang dalam hukum administrasi negara. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting dalam organisasi. Ciri-ciri aspek kewenangannya. Kewenangan atribut original ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan karena adanya peralihan wewenang pelimpahan. Wewenang mandat pemberi mandat yang dinamakan bandats, penerimanya dinamakan mandataris. Delegasi pemberian delegasi yang namanya delegans, penerimanya dinamakan delegator. Delegasian yang pertama asas kepercayaan, yang kedua asas delegasi atas hasil yang diterapkan, yang ketiga asas penentuan fungsi kejelasan tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fitri Haris dengan NIM E211563. Program mahasiswa program MBKM Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview ulang materi hukum administrasi negara pada pertemuan ke-15. Pertemuan hukum administrasi negara terakhir membahas mengenai warga masyarakat dalam mencari keadilan, sehingga pemerintah dan negara harus dibatasi oleh kewenangan. Maka dari itu, adanya pembatasan kewenangan dan jabatan di Indonesia yang dikenal trias politika adalah pembagian kekuasaan berdasarkan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun di dalam perjalanannya, adanya hukum administrasi negara terdapat terobosan-terobosan seperti Mahkamah Agung tidak lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama Mahkamah Konstitusi itu belum ada, maka kewenangannya ada di Mahkamah Agung. Lalu terobosan hukum administrasi negara bahwa ada perkembangan di peradaban hukum internasional, maka lahirlah Mahkamah Konstitusi. Lalu dalam pengawasan Indonesia ada yang namanya Komisi Yudisial. Apabila kita membahas yudikatif namun tidak berbicara optimal secara lugas dan tugas, fungsi MA, MKKY, dan peradilan yang berada di bawahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.